Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Seperti biasa di hari libur ini kita akan kembali mendengar hal-hal terkait dengan PLTS, yang mana kali ini sebagaimana yang disampaikan di video sebelumnya, kita akan berbicara tentang kapasitas PLTS. Jadi kalau rekan-rekan yang ingin, ya terutama yang baru mulai, yang mau mulai memasang PLTS, bagaimana menghitung kapasitas PLTS, ya. Paling sering kita mendengar, ya, bagaimana caranya menentukan berapa watt peak panelnya. Terus kita juga sering ketemu bagaimana menentukan kapasitas controllernya, bagaimana menentukan kapasitas baterainya, dan juga termasuk inverternya, ya. Dan kembali kita akan fokus di PLTS off grid, karena kalau PLTS on grid ya rumusnya lebih simpel, ya, lebih sederhana, yaitu hanya perlu menyamakan, ya, antara kapasitas PLN dengan kapasitas panelnya. Pasti maksimalnya kurang lebih segitu, ya. Walaupun juga masih juga belum tentu sama, artinya bisa saja berlebih, tapi walaupun berlebih dia bisa diekspor ke PLN, ke grid, dan tentu menjadi nilai tambah. Nah, yang rumit, yang susah adalah PLTS off grid, bagaimana menentukannya. Oke, kita mulai saja. Kita hapus dulu ini, ya. Ini rangkaian kontrol otomatis, ya, ATS yang belum saya selesaikan pemasangannya, tapi kontrolnya sih alhamdulillah udah selesai nih. Itu pemasangannya dulu, jadi kita hapus dulu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin menentukan kapasitas PLTS supaya efektif, ya, dan efisien tentunya juga dalam penggunaannya nanti, tidak kurang dan tidak berlebih. Maksudnya begitu, ya, tidak kurang dan juga tidak berlebih. Langkah yang pertama yang harus ditentukan adalah itu jumlah pemakaian energinya, ya. Jadi energinya yang pertama harus ditentukan, ya. Setelah kita menentukan energi, baru kemudian kita tentukan kapasitas panelnya, ya. Panel. Setelah kita tentukan kapasitas panel, baru kita tentukan solar charge controllernya, ya. Solar charge controller. Baru habis itu kita tentukan inverter kalau misalnya ini sepaket, ya. Kalau tidak berarti nanti kita terpisah. Terus kita tentukan baterai atau aki untuk menyimpan energi. Rekan-rekan yang menggunakan PLTS off grid dan malam hari juga pengen tetap hidup, ya. Jadi 4 poin ini yang pertama yang harus kita tentukan. Pertama, energi, ya. Kita bahas yang pertama, energi. Yang pertama energi, satu energi listriknya, ya. Energi itu ada satuannya dalam listrik, berarti kilowatt hours, ya. Kilowatt dalam hours. Jadi berapa pemakaian watt yang nanti dikonversi dalam satuan kilo dalam satuan waktu, ya, durasi waktu tertentu. Sebagai contoh, kita akan ada pemakaian, misalnya satu lampu, ya, lampu 25 watt. Ini hidupnya dari jam, ya, hidupnya dari jam 18.00 sampai dengan jam 22.00. Artinya kalau sudah
tidur, terus mati ya. Terus yang kedua ya, ada kulkas. Kulkas itu kurang lebih 100 watt, hidupnya 24 jam. Terus yang ketiga ada TV ya, TV 50 watt misalnya nanti pastikan lagi di nameplate TV ya. TV itu misalnya rata-rata hidupnya bervariasi ya, kurang lebih misalnya 10 jam sehari ya. Terus yang keempat ada rice cooker. Rice cooker itu kurang lebih hanya hidupnya sekitar 15 menit, itu 400 watt ya, 400 watt. Hidupnya masaknya itu sekitar 15 menit sih ya, atau 20 menit lah, 20 menit. Kondisi standby-nya nggak kita hitung ya, artinya ketika masak matang langsung dilepas. Nah, dari semua ini kita akan menghitung energinya, berarti 25 watt kali dengan ini dari jam 6 sampai dengan jam 10, berarti 4 jam, berarti 25 watt kali dengan 4 jam sama dengan 100 watt hour ya, watt hour. Terus kulkas 24 jam, berarti 100 watt kali 24 jam kali kulkas itu kan tidak selama 24 jam hidupnya itu 100 watt, karena dia kadang-kadang ketika sudah dingin ya, dinginnya sudah tercapai, itu kompresornya mati. Jadi nanti dia mati, nanti beberapa lama baru dihidup lagi. Pastinya saya kurang paham ya, nanti coba rekan-rekan buat sendiri. Tapi kalau saya selama sekarang ini memang saya juga pakai 24 jam. Jadi misalnya saja ya, itu hanya 50% aja, 50% yang full 100 watt ya. Bisa nggak tahu, mungkin bisa 75 atau 60 ya, kita permisalkan 50%, berarti ini 1200 watt hour ya. Ini 12 kali 100, 1200. Terus TV 50 watt, 50 kali 10 jam ya, sama dengan 500 watt hour. Terus rice cooker 400 watt selama 20 menit. 20 menit itu kan sepertiga ya. 20 menit itu sepertiga. Biar gampang kita kasih aja 30 menit. Biar seperdua ya. 30 menit berarti 200 watt hour. Nah, ini di total, di jumlah 100 tambah 1200, 1300 tambah dengan 500, 1800 tambah dengan 200, berarti 2000 watt hour atau sama dengan 2 kWh. Pertama, kita sudah punya energi pemakaian selama 24 jam itu adalah 2 kWh. Ini kita pindahkan dulu, energi sama dengan 2 kWh ya. Oke. Sekarang yang kedua, kita hitung jumlah panelnya. Nah, caranya begini, energi 2 kWh ini yang kita pakai sehari 24 jam itu sumbernya dari matahari. Matahari terus datang ke panel, solar panelnya, terus solar panel mengkonversi dan diproses di controller dan diproses kemudian di inverter menjadi energi ini. Artinya berarti kalau energi ini minimal harus sama dengan energi yang yang dikeluarkan oleh solar panel. Intinya begitu. Energi ini minimal harus sama dengan energi yang dikeluarkan oleh solar panel. Nah, adapun energi solar panel berarti kita tentukannya juga dengan menggunakan jam, menggunakan waktu. Ya, rata-rata itu menggunakan 4 jam ya, di Indonesia atau di Asia Tenggara lah ya. Tapi kalau perencanaan, saran saya lebih bagus
kecilkan sedikit ya, namanya juga perencanaan daripada nanti tekor ya. Tapi kalau mau pakai 4 jam juga bisa ya, dengan catatan punya spare untuk menambah, maksudnya konfigurasi panelnya, konfigurasi kontrol, maksudnya suatu saat kalau bisa ditambah masih bisa, tidak perlu diganti seluruh panel, tidak perlu diganti lagi controller ya. Oke, kita pakai saja 4 jam, PV nya 4 jam, berarti PV kali 4 ya, kali 4 jam itu harus sama dengan 2 kWh ya, kali dengan faktor rugi-ruginya ya, rugi-rugi ini termasuk di dalamnya, misalnya waktu PV mengkonversi ya, ada yang hilang di kabel, waktu controller mengkonversi ada yang hilang di controllernya, terus dihilang di kabel ya. Kita kasih saja misalnya 20%, 20% sudah aman ya, berarti 1,2% ya, berarti PV sama dengan 1,2 20% berarti 4 ya, berarti 2,4 kWh bagi dengan 4 jam ya, 2,4 bagi dengan 4 jam berarti 600 watt ya, benar ya, jam 4 jadi 24. Oke, jadi PV kita 600 watt. Nah, 600 watt ini lah PV yang harus kita sediakan ya. 600 watt ini bisa terdiri atas 300 kali 2, bisa 200 kali 3, 100 kali 6 ya, dan lain sebagainya ya. Nonton video saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang konfigurasi panel-panel ini. Untuk kondisi ini bisa memilih-milih ini, atau 150 kali 4 juga bisa ya. Nah, untuk memilih ini bagaimana merangkainya bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, jadi PV kita nomor 2, PV-nya itu 600 watt peak ya. Ini nanti baru dipilih rangkaiannya seperti apa, masing-masingnya berapa. Oke. Kemudian yang ketiga kita tentukan controllernya. Dari PV energi itu di delivery ke controller, terus controllernya akan merubah ya, mengkonversi itu sesuai dengan sistem DC yang kita tentukan. Apakah itu 12 volt ataukah apakah itu 24 volt ya. Anggap saja kita pakai 12 volt ya. Jadi kita pakai sistem 12 volt. Ya. Jadi 12 volt ini akan mendelivery ya 600 watt peak itu. Maka controller kita arusnya itu adalah berarti daya dibagi dengan tegangan sama dengan 600 watt peak ya, dibagi dengan 12 berarti sama dengan 50 ampere. Tapi kalau kita memilihnya sistem 24 volt, maka harusnya 600 bagi dengan 24, jadi sama dengan 25 ampere ya. Jadi rekan-rekan, atau kalau 48 berarti bagi 2 lagi ya. Silakan nanti memilih controllernya yang mana. Yang pasti controllernya kalau kita pilih yang 50 yang 12 volt, kita harus pilih controllernya yang 50 ampere. Kalau pilihnya 24 volt, minimal harus 25 ampere. Misalnya ini 40 ampere, ini 40 ampere ya. Jadi makanya saya pakai 900 watt peak masih bisa ya. Oke, nanti silakan pilih ini ya. Jadi nanti controllernya itu juga ingat ya, tegangan yang bisa masuk PV-nya ini PV ya. Tegangan yang bisa masuk input PV ini ya, itu tidak boleh lebih besar dari ya, tidak boleh PV-nya itu tegangannya lebih besar daripada konfigurasi PV ini ya. Jadi kalau PV ini misalnya 100 volt di seri
sekian, maka tegangan yang terjadi setelah di seri itu dilihat apakah masih memenuhi tegangan yang dipersyaratkan maksimal dari controller ini. Jangan terlebih ya, karena kalau berlebih nanti isolasi ini bisa rusak, bisa minimal kalau nggak hangus ya kebakar ya. Oke, yang ketiga sudah PV. Jadi controller. Jadi controller kita 25 ampere untuk 24 atau 50 ampere ya. Jadi SCC-nya kita pakai 25 ampere kalau itu 24 volt. Sistem baterai, sistem DC. Oke, yang keempat sekarang kita tentukan baterai. Ya, jadi yang keempat baterai. Oke, baterai ini karena rekan-rekan harus menyimpan di dalam kulkas ya. Kulkas, lihat, kulkas itu hidup 24 jam. Jadi selama 24 jam matahari misalnya mulai dari jam 7 sampai dengan jam 4 atau jam 5 ya, dengan sun peak-nya. Sun peak-nya itu tadi kita udah bilang 4 jam. 4 jam ini jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ya. Jam 7 sampai jam 10 memang ada matahari tapi belum peak, artinya belum bisa dapat 600 watt ini ya. Belum bisa dapat 600 watt. Kemudian energi yang kita bicara yang datang dari PV sebesar 2,4 kWh ini malamnya juga sebagiannya akan dipakai ya. Berapa baterai yang akan kita gunakan? Untuk menentukan itu baterai kita anggap ya, yang mudahnya adalah kita menganggap bahwa semua energi ini akan digunakan, akan disimpan di dalam baterai. Yang mudahnya begitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih presisi terkait dengan efisiensi biaya, kita bisa menghitung bahwa baterai itu hanya menyuplai energi malam. Jadi kita pisahkan energi malamnya. Bisa juga. Energi di malam hari berapa, energi di siang hari berapa. Karena di siang hari masih bisa disuplai oleh PV. Nanti malam hari baru disuplai oleh baterai. Jadi PV siang hari menyuplai beban sekalian untuk charge baterai ya. Untuk simpelnya kita anggap bahwa semua energi itu disimpan di baterai ya. Oke. Jadi kita akan menghitung ampere hour-nya ya dari energi. Energinya tadi kan 2400 ya, 2400 kWh yang kita katakan bahwa itu akan disimpan di baterai. Jadi baterai 2400 ya, 2400 watt hour ya dibagi dengan 24 volt. Berarti ini sama dengan 100 Ah. Jadi baterai kita itu adalah 100 Ah kalau kita pakai 24 volt ya. Bisa pakai 12 volt tapi arusnya sangat besar ya, 50 ya. Jadi kita pakai prefernya ya 25. Kalau watt peak-nya lebih rendah bisa kita pakai. Tapi kalau watt peak-nya rendah kita turunin lagi bebannya ya. Konsekuensinya gitu. Nah, saudara-saudara ingat bahwa baterai ini 100 Ah itu adalah 24 volt, itu adalah kondisi kosong dari penuh ke kosong. Sementara kita kan tidak dianjurkan untuk menggunakan baterai itu dari penuh sampai kosong ya. Maksimal 50% lah untuk menjaga umur baterai. Artinya apa? Artinya dari baterai itu kita hanya bisa mengambil 50%. Berarti kalau 50% berarti ini tinggal dikali 2 ya. Oke, jadi kita perlu kali 2 kalau misalnya kita hanya mengizinkan dari baterai ini 50% ya. 50% saja. Jadi setiap sel hanya akan menyumbang 50% dari kapasitasnya dia ya. Baterai 24 volt sendiri kan bisa disusun dari satu baterai 12 volt ya di seri dengan satu baterai 12 volt ya. Ini positif,
Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, positif dan negatifnya inilah 24 volt. 24 volt kalau hanya 2 baterai ini berarti kapasitasnya adalah 100 Ah kali 2 ya. Kali 24 itu berarti 2400 watt hour. Kalau kita kosongin sampai 0 itu sudah cocok dengan ini, tapi itu tidak disarankan untuk menjaga ya umur dari baterai ya. Oke, misalnya rekan-rekan mau coba dulu ya, mau coba dulu 2 saja karena kalau kali 2 ini kan berarti 4 ya. Tapi coba dulu 2 karena baterai kan tidak murah ya, baterai mahal, itulah sistem off grid ya. Salah satu kendalanya adalah baterainya mahal. Ya udah nggak apa-apa, coba dulu pakai ini. Nanti kalau misalnya pemakaiannya sambil melihat tegangannya, kalau misalnya tegangannya drop sekali ya, yang amannya itu di 12 volt ya atau 11,5 volt, itu berarti kosong sekali, itu dimatikan ya. Termasuk kalau misalnya mau bikin sistem otomatis baterainya mati, bisa nonton video saya yang sebelumnya juga ya. Tapi kalau idealnya memang ini digali 2 supaya yakin sudah pasti 50% saja terpakai. Plus juga ingat bahwa di siang hari juga panel ini bisa ngisi ya. Jadi beban siang hari sebagian dipakai langsung dari PV. Ini kondisi ideal. Kalau rekan-rekan mau bertahap ya bisa untuk gunakan dulu yang 24, jadi 2 sel saja 24. Termasuk panel ini tadi, termasuk kontrolernya. Kalau misalnya maunya yang 12 volt dulu, baterainya 1 bisa juga ya, panelnya dikurangi dulu, nanti perhatikan tegangan baterai supaya umur baterai lebih lama ya. Ya disesuaikan. Ini semua yang ditampilkan adalah kondisi ideal. Jadi baterai idealnya, baterainya adalah 2 kali 24 volt ya. 2 kali 24 volt 100 Ah ya. Jadi 100 Ah ini artinya 4 unit ya, 4 unit, 2 di seri, kemudian kemudian hasil seri itu di paralel. Oke, terakhir kita coba menghitung kebutuhan inverter ya. Kita coba menghitung kebutuhan inverter. Itu dilihat dari inverter kan berarti operasinya sesaat itu ya, sesaat itu. Berarti kalau mau menghitung kebutuhan inverter berarti kita lihat dari dayanya. Nah, inverter dayanya berarti 25 watt, 100 watt, 50 watt, 400 watt. Nah, perhatikan di saat bersamaan tentu inverter kemungkinan hanya hidup dengan kulkas saat bersamaan. Jadi jangan masak di malam hari, karena apalagi malam hari nanti menguras baterai. Masak di siang hari saja ya. Masak di siang hari di saat peak, yaitu pada saat kemungkinannya hidup bersamaan. Berarti saat bersamaan kemungkinan dayanya adalah 500 watt. Jadi inverternya adalah 500 watt plus rugi-ruginya ya, 500 watt plus rugi-ruginya. Kita kasih saja misalnya rugi-ruginya adalah 10%, berarti kali 1,1 sama dengan 550 watt. Cari inverter 550 watt ya. Untuk amannya tentunya tarikan di awal, misalnya di kulkas ini ada kompresor ya, perlu diperhitungkan ya, perlu diperhitungkan bahwa bisa atau tidak, misalnya kulkas ini di tarikan awalnya berapa maksimalnya ya, nanti disesuaikan dengan kapasitas peaknya si inverter. Biasanya misalnya 500 watt dia bisa peak itu 1000 watt tapi sesaat saja ya, bisa ya. Dan untuk amannya mengoperasikan inverter ini ya adalah 50% dari kapasitas inverter ya, 50% dari kapasitas, supaya inverternya juga awet. Karena didesain inverter kapasitasnya 500 misalnya, itu adalah continuousnya dia dengan suhu yang maksimal yang dia bisa terima di kondisi maksimal.
di kondisi beban maksimal, ya, suhu maksimal di kondisi beban maksimal. Nah, supaya suhu inverternya tidak terlalu panas dan itu bisa mengurangi umur inverter, kita mengoperasikannya di kapasitas 50% saja. Apalagi kalau inverternya itu adalah tipe high frequency, ya, high frequency kayak begini, itu inverter high frequency. Jadi kesimpulannya, untuk inverter dengan sistem beban seperti ini, ya, direkomendasikan adalah inverternya adalah 1000 watt. Perlu juga rekan-rekan ketahui, ya, 1000 watt 24 volt, ya, 24 volt. Perlu juga rekan-rekan ketahui, kalau tipsnya membeli inverter jangan terlalu kecil, karena suatu saat kita kalau mau nambah, kita nggak perlu ganti inverter, ya, nambah beban maksudnya, ya. Kalau ini misalnya rekan-rekan mau nambah pompa air, ya, pompa air, atau menambah yang hidupnya bisa bersamaan dengan rice cooker, nambah apa, itu tidak perlu ganti inverter, ya. Juga untuk umur inverter lebih lama. Termasuk tips lagi ya dari saya, ya, sebelum mengakhiri, adalah panel, atau membeli panel yang 600 watt peak ini, ya, itu usahakan jangan terlalu kecil, misalnya 50 WP atau 20 WP, ya. Ini terlalu kecil, nanti pertama makan tempat, yang kedua pada saat nanti kita pasang itu butuh koneksi lebih banyak, ya. Dan juga jangan terlalu besar, ya, jangan terlalu besar juga, ya. Idealnya kalau misalnya mau dikompromikan antara anggaran dengan beban, ya belinya bertahap. Misalnya 600 WP ini beli dulu 2 kali 150 WP, ya. Nanti nambah berikutnya bisa nambah 2 kali 150 lagi, ya, atau 3 kali 100 atau 2 kali 100, ya. Oke rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini, ya. Bila mana ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan sampaikan di komen. Kalau mau mengoreksi ini juga bisa, ya, hitung-hitungannya silahkan sampaikan. Nanti insya Allah bila mana ada kelapangan kita bisa diskusikan lebih lanjut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.